Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan, bersyukur atas setiap kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita dari hari lepas hari. Kita bersyukur berterima kasih karena kita boleh ada di lembaran yang ketiga, bulan 9 bulan 10 tahun 2022. Kita patut menaikkan pujian syukur kepada Tuhan karena kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata, baik siang maupun malam. Karenanya mengawali akan setiap aktivitas kita, tugas tanggung jawab kita. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, merenungkannya. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa kekal yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, yang selalu Tuhan nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di hari ini, ketika di saat sepanjang malam kami tidur terlelap, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan memberkati. Dan oleh anugerah Tuhanlah kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat, selamat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami rindu lagi mau belajar dari kebenaran firman. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pedoman, firman-Mu adalah suluh, firman-Mu itulah yang akan memotivasi kami, menerangi jalan hidup kami ketika kami hendak menjalani hari hidup, terlebih di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, amat terlebih hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman, sehingga benar-benar firman yang akan kami baca dan renungkan bersama itu boleh menjadi bagian yang indah dalam kami menjalani hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami sudah siap mendengar dan mau melakukan firman dan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Jauh daripada itu Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami yang sungguh banyak kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sehingga lewat pengampunan yang terberi bagi kami, layaklah kami boleh ada di hadirat kekudusan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di hari ini di edisi Senin 3 Oktober tahun 2022 terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 30. Kita baca ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Kitab Yeremia pasal 30, kita baca ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6, diberi perkop janji pemulihan Israel. Firman Tuhan berbunyi begini, inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Cobalah, tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Demikianlah firman Tuhan. Dan judul perenungan di hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022, berjudul Tuhan mendengar.
Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Tuhan Allah melihat dan mendengar seruan umat-Nya? Benar. Tuhan suka mendengar nyanyian indah yang keluar dari mulut orang yang memiliki hati yang tulus dan jujur. Benar, Tuhan suka mendengar musik dari tiupan atau petikan jemari tangan orang yang benar hidupnya. Tetapi Tuhan juga mendengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Yeremia menyampaikan bahwa Tuhan Allah mendengar seruan penderitaan orang Yahudi dan Israel di tanah pembuangan. Ada kalanya cepat, ada kalanya lama. Namun Tuhan selalu menjawab jerit tangis dan permohonan umat dan hamba-Nya. Lama sebelum peristiwa pembuangan orang Israel memiliki spiritualitas tentang bagaimana Tuhan mendengar jerit penderitaan bangsa-Nya dalam kisah keluar dari Mesir. Kita boleh baca dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 24-25. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Allah mendengar, dalam bahasa Ibrani Elohim sama, berarti Allah membuka telinga. Tuhan Allah tidak pernah membiarkan dan melupakan. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13, orang Israel diserahkan Tuhan Allah ke dalam kekuasaan Filistin. Manoa dari suku Dan meminta kepada Tuhan Allah agar istrinya yang mandul melahirkan orang yang dapat memimpin Israel melawan Filistin. Tuhan Allah mendengar permohonan Manoa sehingga istrinya melahirkan dan memberi nama anaknya Simson. Daud bersaksi bahwa Tuhan Allah mendengar doanya, baik disampaikan pada waktu siang maupun malam. Dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 3-4, bahkan dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bahwa pendengaran Tuhan Allah mendengar jerit teriakan umat-Nya dan hamba-Nya. Juga tangannya yang panjang dapat menolong umat-Nya terbebas dari penindasan dan penderitaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jerit kegentaran umat-Nya itu digambarkan seperti laki-laki melahirkan, sehingga semua muka menjadi pucat. Teriakan-teriakan ini menjadi bising dan mengganggu pendengaran. Seolah-olah pendengaran Tuhan Allah tak mampu untuk mendengar keluh kesah umat-Nya. Tuhan Allah Maha Kuasa. Ketika langit dan bumi diciptakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atasnya. Pernyataan dan kesaksian Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 menyampaikan bahwa oleh kuasa-Nya, maka sekalipun bising dan ribut di sekitar kita, namun telinga ilahi dapat mendengar bisikan hati dan keluhan penderitaan umat-Nya. Keluarga Kristen hendaknya senantiasa meyakini bahwa Allah mendengar seruan dan permohonan kita. Ada saat kita menjerit, berteriak, minta tolong. Tetapi ada saat Tuhan Allah ingin agar kita hanya menyampaikan bisikan hati kita dengan kesungguhan dan sepenuh jiwa. Tuhan Yesus berkata, mintalah akan diberi, carilah akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Firman yang mengajarkan kami untuk tetap setia melakukan apa kata Tuhan, sekalipun Tuhan perjalanan hidup kami diwarnai dengan berbagai-bagai pergumulan tantangan hidup. Tetapi Tuhan, kami yakin sebagaimana Tuhan menolong membebaskan umat Israel dari pembuangan di tanah Babel, demikian juga kami yang ada di saat ini Tuhan. Ketika kami bergumul dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih dan kami pun bersyukur kami memiliki Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang peduli akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mampukanlah kami untuk selalu setia melakukan apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga keberkatan Tuhan senantiasa terus jadi bagian kehidupan kami, baik di tengah-tengah pribadi maupun keluarga rumah tangga kami masing-masing. Baik dalam usaha mata pencarian, dalam pelayanan, dan dalam apapun Tuhan, dalam kami mengupayakan hari-hari hidup kami. Ketika kami mau melakukan apa kata perintah Tuhan, mau taat setia melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan selalu memberkati kami. Maka tidak sia-sia jerih juang kami dalam menapaki hari-hari kehidupan kami. Ketika pun kami hendak menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan, dengan berbagai tugas tanggung jawab yang hendak kami lakukan, tolonglah kami. Berikan kami kesanggupan, kemampuan, berkati kehidupan kami. Biarlah Tuhan campur tangan di tengah-tengah apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Sehingga segala baik boleh teralami di dalamnya. Berkati kami semua Tuhan. Berkati kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak cucu kami. Biarlah kami semua ada dalam lindungan-Mu. Dijauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan. Tetapi biarlah kasih dan pertolongan Tuhan, naungan Tuhan terus jadi bagian hidup kami. Berkati para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil yang sudah tersebar luas di mana-mana. Tuhan berkati setiap tugas tanggung jawab yang mereka lakukan. Biarlah mereka boleh menjadi alat berkat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami semua, hari ini, esok, dan selalu terus, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya, ketika orang-orang percaya, selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka pengharapan itu tidaklah mengecewakan. Karena kami percaya Tuhan adalah jaminan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami, syukur kami. Seantero kehidupan kami di sepanjang hari ini. Mulai dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih, tuntunan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa permohonan kami, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan kita di hari ini. Selamat beraktivitas. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.